Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok satu, kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis arus kas dan laba, penggunaan modal serta investasi, dan juga modal kerja serta belanja modal pada PT Astra International Tbk. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Desya Rosiana Arif, kemudian ada rekan saya, Evelyn Safina. Kemudian ada Silvi Sarawati dan ada Pak Fidi Ariza. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang utama, di sini saya akan membahas sekilas dulu tentang latar belakangnya. Boleh next, Evelyn? Oke, jadi sebagai pendahuluan, PT Astra International ini adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang memiliki 7 segmen bisnis inti, yaitu ada otomotif, kemudian ada jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur dan logistik, serta teknologi informasi dan juga properti. Nah, PT Astra International ini memiliki tantangan di tahun 2023, yaitu adanya disrupsi teknologi dan juga model bisnis, isu keberlanjutan, dan juga ketidakpastian bisnis. Nah, untuk strategi yang dijalankan oleh PT Astra ini adanya penerapan nilai-nilai catur dharma, kemudian tata kelola perusahaan yang baik, dan juga menjadi perusahaan yang lebih sustainable dan resilient, kemudian menjadi sustain leading organization dalam 3 tahun ke depan. Oke, selanjutnya Evelyn. Nah, adapun tujuan dari penulisan makalah ini ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi kinerja keuangan, di mana kita akan melihat dari sisi profitabilitas dan juga likuiditasnya, termasuk laba bersih, arus kas, dan juga pendanaannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis alokasi sumber daya keuangan, di mana ini kita melihat dari pengeluaran modal dan juga investasi strategis yang dijalankan oleh PT Astra International. Kemudian dari struktur pendanaan, di sini kita melihat dari komposisi utang dan juga ekuitas, serta kemampuan untuk memperoleh pendanaan dan resiko-resiko yang terkait. Selanjutnya yaitu ada efisiensi modal kerja. Di sini kita akan menilai efisiensi pengelolaan modal kerja dan juga tingkat belanja modal perusahaan. Yang terakhir yaitu pengungkapan dan transparansi. Jadi di sini kita akan melihat kecukupan informasi dalam laporan tahunan yang nantinya akan digunakan untuk para pemangku kepentingan. Oke, yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini kami melakukan beberapa analisis. Yang pertama yaitu analisis laporan keuangan, di mana langkah-langkah yang kami jalankan yaitu adalah mengevaluasi elemen-elemen penting seperti pendanaan, arus kas, laba bersih, dan juga belanja modal. Kemudian kami juga membandingkan kinerja keuangan tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, dan juga menghitung rasio keuangan untuk menilai likuiditas, profitabilitas, dan juga solvabilitas dari PT Astra International. Nah, metode yang selanjutnya itu adalah analisis aktivitas investasi, di mana di sini kami mengidentifikasi aktivitas investasi penting seperti akuisisi, kemudian investasi pada entitas asosiasi, dan juga pengeluaran modal. Kami juga menilai dampak aktivitas investasi terhadap kinerja keuangan dan juga prospek pertumbuhan. Dan selanjutnya itu analisis alokasi modal dan prioritas investasi berdasarkan industri dan sektor yang relevan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Evelyn. Silakan Evelyn. Oke, baik, selanjutnya adalah sebentar. Selanjutnya ini adalah metode penelitian yang terdiri dari analisis pendanaan. Nah, untuk analisis pendanaan itu sendiri itu terdiri dari studi struktur pendanaan yang terdiri dari ekuitas dan komposisi hutang. Lalu yang kedua ini ada penilaian kemampuan memperoleh pendanaan dan mengelola hutang serta potensi risiko terkait. Dan yang terakhir ini ada evaluasi dampak strategi pendanaan terhadap kinerja keuangan dan fleksibilitas perusahaan. Nah, next, selanjutnya ini ada itisar keuangan yaitu Financial Highlights dari PT Internasional Tbk yaitu selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2023.
Nah, jadi pada tahun 2023, PT Astra International Tbk ini mencatat kinerja keuangan yang positif dengan peningkatan laba bersih konsolidasian dari 40,4 triliun pada tahun 2022 hingga 44,5 triliun. Serta laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tumbuh dari 28,9 triliun menjadi 33,8 triliun. Meskipun arus kas dari aktivitas operasi ini mengalami sedikit penurunan dari 37,3 triliun menjadi 33,7 triliun akibat dari peningkatan kebutuhan modal kerja itu sendiri, namun perusahaan ini juga tetap mampu untuk menghasilkan arus kas positif yang mencerminkan kemampuan dalam mengelola modal kerja secara efektif. Dan untuk arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi itu meningkat signifikan menjadi 35,9 triliun, terutama untuk menambah aset tetap, investasi, dan akuisisi strategis. Sementara arus kas untuk aktivitas pendanaan itu yang sebesar 17,4 triliun digunakan untuk pelunasan pinjaman dan pembayaran dividen. Dan untuk analisis arus kas itu sendiri juga menunjukkan bahwa PT Astra International Tbk ini dapat mendanai investasi dan membayar dividen dari arus kas operasi tanpa mengandalkan adanya pendanaan eksternal sehingga mengindikasikan pengelolaan kas yang efektif. Sehingga dari sisi profitabilitas ini untuk pertumbuhan laba bersih dan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk menunjukkan bahwa kinerja yang baik didorong oleh pemulihan di berbagai segmen bisnis setelah pandemi. Nah, meskipun rasio profitabilitas seperti returns on asset atau ROA dan return on equity atau ROE ini sempat menurun selama pandemi, namun tren peningkatan pasca IPO ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitasnya. Next. Selanjutnya ini ada kinerja laba bersih. Nah, jadi untuk kinerja laba bersih, jadi pada tahun 2023, PT Astra International Tbk ini mencatatkan peningkatan laba bersih konsolidasian sebesar 10,1% menjadi 44,5 triliun dan laba yang diatribusikan kepada pemilik itu entitas induk tumbuh 16,9% menjadi 33,8 triliun yang didorong oleh pemulihan di berbagai segmen bisnis. Nah, untuk arus kas operasional tercatat sebesar 33,7 triliun, sedikit menurun dari tahun sebelumnya, namun tetap positif dan mampu mendukung investasi dan pendanaan. Untuk arus kas, investasi ini meningkat signifikan menjadi 35,9 triliun yang digunakan untuk penambahan aset tetap dan akuisisi strategis. Sementara arus kas untuk pendanaan sebesar 17,45 triliun ini digunakan untuk pelunasan pinjaman dan pembayaran dividen. Lalu untuk pengeluaran modal ini mencapai 22,9 triliun, terutama di sektor alat berat, pertambangan, konstruksi, energi, dan otomotif. Nah, dengan total mencapai 25,7 triliun, termasuk aset, termasuk akuisisi aset sewaan dan hak konsesi. Lalu untuk akuisisi strategis mencakup saham di PT Stargate Pacific Researches, lalu untuk PT Stargate Mineral Asia dan platform OLX, serta penambahan investasi pada Nickel Industries Industri Limited untuk modal kerja bersih yang meningkat menjadi 33 triliun ini mencerminkan bahwa kebutuhan modal kerja yang seiring dengan pertumbuhan bisnis dan komitmen belanja modal sebesar 2 triliun ini untuk mendukung adanya ekspansi dan peningkatan efisiensi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Fibi. Baik, terima kasih, Pak Evelyn. Baik, capek capital expenditure, akuisisi, dan investasi lainnya. Pada tahun 2023, PT Astra International Tbk melakukan pengeluaran modal sebesar 22,9 triliun dengan alokasi terbesar pada sektor alat berat, pertambangan, konstruksi, energi, dan otomotif. Jika memperhitungkan akuisisi aset sewaan dan hak konsesi, total pengeluaran modal mencapai 25,7 triliun, menunjukkan strategi ekspansi agresif pasca IPO.
Astra juga melakukan beberapa akuisisi strategis termasuk 70% saham PT Stargate Pacific Resources dan PT Stargate Mineral Asia di sektor perdagangan dan pengolahan nikel, serta 100% platform ikan baris OLX senilai 1,2 triliun untuk memperkuat ekosistem digitalnya. Selain itu juga, Astra mengakuisisi 19,9% saham Nickel Industry Limited melalui entitas asosiasi dengan nilai 11,3 triliun. Investasi lain-lain meningkat 4,4 triliun, terutama pada instrumen utang dan ekuitas, sebagai bagian dari diversifikasi portofolio untuk mengoptimalkan pendapatan non-operasional. Next, Mbak Evelyn. Kemudian modal kerja dan belanja modal. Pada tahun 2023, modal kerja bersih PT Asta International Tbk meningkat dari 28,4 triliun menjadi 33,0 triliun, mencerminkan pertumbuhan aktivitas bisnis dan kebutuhan modal kerja yang lebih tinggi. Walaupun lebih tinggi, tetapi Grup Astra juga memiliki komitmen kontrak pembelian barang modal sebesar 2 triliun, termasuk 457 miliar untuk pengembangan properti. Pengelolaan modal kerja yang efektif penting untuk mendukung operasional bisnis sehari-hari, dan Astra mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan modal kerja dan arus kas operasional. Komitmen belanja modal Komitmen belanja modal mencerminkan rencana Astra untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan bisnis baru dengan pertimbangan proyeksi arus kas masa depan dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Next. Dan pendanaan. Pada tahun 2023, total pinjaman grup Astra meningkat 31,9% menjadi 93,3 triliun, terdiri dari pinjaman jangka pendek 6,6 triliun, pinjaman jangka panjang 65,7 triliun, dan obligasi 19,1 triliun. Meski utangnya meningkat, Astra memiliki kapasitas pendanaan yang kuat dengan fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 95,4 triliun. Ini dalam laporannya bisa dilihat di catatan 37B. Kemudian peningkatan utang terutama dari penerbitan obligasi oleh anak usaha, jasa keuangan untuk ekspansi pembiayaan. Rasio utang terhadap ekuitas dan aset menunjukkan struktur modal yang masih wajar. Astra juga menjaga rasio liabilitas terhadap aset stabil di 0,4 kali. Dan rasio liabilitas terhadap ekuitas sedikit meningkat ke 0,8 kali pada tahun 2023, mencerminkan upaya perusahaan dalam memperkuat struktur permodalannya meskipun leverage meningkat. Next, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Silvi Serawati. Benar ya? Ya, benar Pak. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Fibi. Berdasarkan beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama terkait pertumbuhan laba, di mana pada tahun 2023 PT Astra International Tbk mencatat kinerja positif dalam hal laba. Laba bersih konsolidasian PT Astra International Tbk mengalami peningkatan sebesar 10,1% dari 40,4 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar 44,5 triliun pada tahun 2023. Selain itu, laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas juga mengalami pertumbuhan sebesar 16,9% dari nilai 28,9 triliun pada tahun 2022 menjadi 33,8 triliun pada tahun 2023. Dari sisi profitabilitas, pertumbuhan laba bersih dan laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk menunjukkan kinerja yang baik, di mana peningkatan laba ini juga didukung oleh pemulihan dari berbagai segmen bisnis yang sebelumnya terkena dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, dalam hal arus kas, secara keseluruhan, hasil analisis arus kas PT Astra International Tbk untuk periode tahun 2023 menunjukkan arus kas yang positif dari aktivitas operasional untuk membiayai investasi dan membayar dividen.
meski terdapat sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Arus kas yang positif menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk mempertahankan operasi bisnis, membayar dividen, melakukan investasi baru, dan melunasi pinjaman tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Di mana arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari nilai 37,3 triliun pada tahun 2022 menjadi 33,7 triliun pada tahun 2023. Lalu arus kas bersih dari aktivitas investasi mengalami kenaikan secara signifikan dari 15,9 triliun pada tahun 2022 menjadi 35,9 triliun pada tahun 2023. Selain itu, arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 25,5 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar 17,3 triliun pada tahun 2023. Dengan demikian, Astra tetap mampu menghasilkan arus kas positif untuk membiayai investasi dan membayar dividen. Selanjutnya, Evelyn. Selanjutnya, terkait dengan modal kerja. Berdasarkan laporan tahunan yang disajikan oleh PT Astra International Tbk untuk periode tahun 2023, menunjukkan bahwa adanya peningkatan modal kerja bersih dari 28,4 triliun pada tahun 2022 menjadi 33 triliun pada tahun 2023. Peningkatan modal kerja bersih mengindikasi bahwa Astra mampu mengelola likuiditasnya dengan baik di tengah pertumbuhan bisnis. Namun, perusahaan juga perlu menjaga agar modal kerja tidak berlebihan, karena hal ini juga dapat mengindikasikan adanya dana menganggur yang seharusnya bisa diinvestasikan pada proyek-proyek yang lebih efektif dan lebih produktif. Pengelolaan likuiditas menunjukkan performa yang baik. Terus pengeluaran modal, total pengeluaran modal mencapai 25,7 triliun, termasuk akuisisi aset sewaan dan hak konsesi. Investasi signifikan di sektor pertambangan, teknologi digital, dan lainnya. Boleh next, Evelyn. Selanjutnya terkait dengan pendanaan, di mana total pinjaman meningkat menjadi 93,3 triliun pada akhir 2023. Komposisi utang sendiri terdiri dari pinjaman jangka pendek, pinjaman bank lain-lain, dan pinjaman jangka panjang, serta surat utang obligasi. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset stabil di angka 0,4 kali. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban secara efisien tanpa terlalu banyak membebani asetnya. Lalu rasio liabilitas terhadap jumlah ekuitas meningkat menjadi 0,8 kali. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan, rasio ini masih mencerminkan struktur permodalan yang lebih kuat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya terkait tren pertumbuhan, di mana pendapatan bersih, laba tahun berjalan, dan jumlah aset menunjukkan tren peningkatan. Selain itu, rasio profitabilitas seperti margin laba bersih dan pengembalian atas ekuitas juga menunjukkan kinerja yang baik. Boleh di next, Evelyn. Selanjutnya, terkait manajemen resiko, di mana peningkatan signifikan dalam total pinjaman pada tahun 2023 perlu dimonitor. Pentingnya bagi manajemen untuk tetap waspada terhadap potensi resiko dan tantangan. Lalu untuk prospek masa depan, Astra berada dalam posisi baik untuk terus tumbuh dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Penilaian komprehensif harus mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif seperti strategi perusahaan, tata kelola, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Boleh di next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Kak Desya selaku moderator.
Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk rekan-rekan saya sekalian yang sudah mempresentasikan kinerja keuangan PT Astra International Tbk. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.